Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati. Saya berasal dari UIN Araniri, Fakultas Tarbiyah, jurusan Fisika. Nah, berjumpa lagi dengan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah gelombang elektromagnetik. Nah, yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang masalah gelombang mekanik. Nah, gelombang masih ingat materi lalu, yaitu gelombang merupakan getaran yang merambat. Nah, yang kemarin sudah kita pelajari tentang masalah gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu gelombang yang memunculkan medium di saat perambatannya. Nah, jenis-jenis gelombang mekanik itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, contoh daripada gelombang transversal yaitu gelombang tali. Nah, kenapa dikatakan gelombang tali gelombang mekanik? Karena dia di saat perambatannya memerlukan medium. Begitu juga dengan gelombang permukaan air. Nah, gelombang longitudinal contohnya seperti gelombang bunyi dan gelombang gempa bumi. Nah, selanjutnya kita masuki ke gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium saat perambatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Untuk mengawali pembahasan gelombang elektromagnetik, lebih dahulu kita harus tahu tentang hipotesis dari Maxwell. Ini akan saya hapuskan dulu.
dari Maxwell. Gejala kelistrikan dan kemagnetan itu sangat erat hubungannya satu sama lain. Hal ini tampak pada gejala-gejalanya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada muatan medan listrik. Muatan medan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Yang besarnya diperlihatkan oleh hukum Coulomb. Yang kedua itu arus listrik atau muatan yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Yang besarnya dan arahnya ditunjukkan oleh hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Nah, yang ketiga itu ada perubahan medan magnetik yang dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik dengan aturan yang diberikan oleh hukum Faraday. Nah, pada ketiga teori ini terdapat hubungan antara listrik dengan medan magnet. Muatan listrik yang diam itu menghasilkan
Medan magnet. Medan magnet. Muatan listrik yang bergerak. Muatan listrik yang bergerak dapat menghasilkan medan magnetik. Dapat menghasilkan medan magnetik. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesisnya bahwa perubahan medan magnet pada dinamo dapat menimbulkan medan listrik. Dan sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Menurut perhitungan Maxwell, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik dia hanya bergantung pada dua besaran. Yang pertama itu kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik itu hanya bergantung pada dua besaran. Yang pertama itu permitivitas listrik atau singkatannya PGL0. Nah, yang kedua itu ada yang permeabilitas magnet. Ataupun imuno.
Nah, secara matematis dapat dituliskan P sama dengan seperangkat GGL0 dikali dengan Perlu diketahui bahwa nilai GGL0 itu sebesar 8,85 kali 10 pangkat 12 kg kuadrat per Newton meter kuadrat. Dan nilai mu0 itu sebesar 12,60 kali 10 pangkat min ke6 Weber. Nah, yang B itu ada sifat dan spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik, adapun disebut singkat dengan G. Nah, sebagaimana gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik dan juga memiliki sifat yang kurang lebih hampir sama. Adapun sifat dari gelombang elektromagnetik antara lain dapat merambat di ruang hampa, Nah, yang kedua itu merupakan gelombang transversal. Nah, yang ketiga mengalami perubahan pemantulan. Keempat itu mengalami pembiasan. Yang kelima mengalami interferensi. Yang keenam itu mengalami lenturan. Dan keenam itu arahnya tidak ditentukan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Selanjutnya kita masuk ke cahaya. Gelombang radio itu merupakan contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Berbagai jenis gelombang elektromagnetik tersebut itu hanya berbeda di dalam frekuensi. Berbagai